rekan-rekan dewasa muda yang dikasih oleh Tuhan, senang sekali kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah. Dan mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Dan sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa segala kasih anugerah Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk bersekutu, memuji, meninggikan Engkau, Allah kami yang dahsyat dan berkuasa. Dan mari Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami saat malam hari ini, kiranya Tuhan menjamah setiap pribadi tanpa terkecuali. Dan sekarang jangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, lewat apapun dan dari manapun datangnya, yang coba-coba mengganggu ibadah kami saat malam hari ini. Sesuai dengan hak otoritas iman yang Kau berikan kepada kami. Kami berseru memanggil nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami katakan hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama dewasa muda dikasih oleh Tuhan dimanapun kita berada. Saya jemput kita sekarang untuk boleh bangkit berdiri. Dan kita agungkan Allah kita yang dahsyat dan berkuasa. Sebab Dia adalah Allah yang baik. Sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Silakan duduk, dewasa muda dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama dewasa muda diberkati oleh Tuhan. Kita tinggikan dan agungkan kita. Dia adalah Allah sumber berkat bagi setiap kita semuanya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi,
Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih buat kesempatan waktu dan hari yang Kau berikan. Kami sangat bersyukur kami dapat memuji dan besarkan nama-Mu. Biarlah puji-pujian kami dapat berada dalam hadirat-Mu Tuhan, dan biarlah kami dapat tetap selalu memuliakan Engkau. Saat ini ya Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau dapat terus memberkati setiap hati kami masing-masing untuk persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini sesuai dengan isi hati Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, semua kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, puji nama Tuhan, rekan-rekan dewasa muda, dimanapun saudara-saudara berada pada saat malam hari ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan dan terus tetap bersuka cita. Situasi dan kondisi apapun, walaupun saat ini bukan cuma hanya ibadah dewasa muda, ibadah raya pun juga kita harus online. Karena untuk sesaat kita harus via online. Saya yakin saudara tetap bersuka cita karena kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan selalu bersama dengan kita. Dan himbauan saya kepada rekan-rekan dewasa muda, baik yang sudah berumah tangga maupun yang belum berumah tangga, kita harus lebih bijak menjalani hari-hari kita. Tetaplah di rumah saja, jika tidak berkepentingan jangan kemana-mana, dan tetap laksanakan protokol kesehatan. Anak-anak kita harus kita jaga, jika tidak berkepentingan dan hal yang urgent, biarkanlah anak-anak di rumah, kita mendampinginya, dan kita tetap terus berusaha membuat mereka tetap enjoy, mereka happy ya. Karena imun itu timbul kalau kita memiliki hati yang penuh sukacita, kita bergembira. Demikian juga kita mengusahakan bagaimana anak-anak tetap bersukacita, tetap bahagia selama mereka tetap stay at home dalam beberapa waktu ini. Dan kita terus berdoa supaya semuanya ini segera dilalukan. Puji nama Tuhan. Malam hari ini, sebelum kita sama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, tak lupa juga kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara kita yang berulang tahun pada dalam minggu-minggu ini, yaitu saudara Evindo, saudari Friska Tatang, ya karena dulu Friska Yohanis, sekarang Friska Tatang ya, dan saudari Herlin Sinta. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati, rancangan Allah terus disempurnakan dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang berulang tahun dalam minggu ini, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, terima kasih buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Pemeliharaan penjagaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama bersekutu, beribadah via online, tapi kami percaya Engkau tetap hadir bersama-sama dengan kami, Engkau melawat setiap kami. Dan saat ini Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi suatu persembahan yang berkenan di hati-Mu. Saat ini kami dengan sehati
Berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan, yang telah Engkau tambahkan usia 1 tahun. Saudara Evindo, Saudari Friska Tatang, Saudari Herlin Sinta. Tuhan Kau berkati mereka. Kami mengucap syukur Engkau menambahkan usia 1 tahun, dan kami percaya Engkau akan terus menyempurnakan rancangan-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Dengan bertambahnya usia, kami percaya saudara-saudara kami Tuhan semakin memahami apa arti, apa makna kehidupan, kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan Kau berkati tubuh jiwa mereka, bahwa mereka terus berjalan di dalam rancangan-Mu. Roh jahat dalam bentuk apapun yang mengganggu kehidupan mereka, berusaha menggagalkan rancangan-Mu, kuasanya kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati mereka dimanapun mereka berada, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dari seorang ibu gembala yang saat ini akan membagikan berkat bagi kita sekalian. Ya, mungkin ini adalah awal saudara untuk bisa berkenalan. Beliau ini adalah seorang ibu gembala dari GPPS Wasanapu, ya, istri daripada Bapak Denny Wutabisu, ya, yang namanya adalah pendeta muda Ibu Nancy Solar. Ya, malam hari ini akan membagikan berkat kepada kita sekalian. Kepada Ibu Pendeta Muda Nancy Solar, kami persilakan. Puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Persekutuan Dewasa Muda GPPS Palu yang diberkati Tuhan, semoga sehat selalu, sukacita selalu, dan tetap berkarya bagi Tuhan. Mari saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-12, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Lukas 12 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan bacakan bagi kita semuanya, dan dewasa muda boleh mengikutinya dari rumah. Demikian firman Tuhan. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat mana aku dapat menyimpan hasil tanah. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Sampai demikian pembacaan kita saat ini dengan tema firman Tuhan adalah bebas dari keserakahan. Bebas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mencatat di situ adalah lepas sama sekali atau tidak terganggu dan tidak terhalang. Itu kata bebas dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan keserakahan artinya adalah keinginan untuk memiliki dengan berlebihan. Jadi kita bisa dapat simpulkan bahwa bebas dari keserakahan adalah lepas sama sekali dari keinginan untuk memiliki dengan berlebihan. Saudara dan kasih dalam Tuhan, harta bukanlah segala-galanya. Ukuran kesuksesan di mata Tuhan itu sangat berbeda dengan ukuran kesuksesan hidup kita di mata dunia. Tuhan telah memberikan benih bagi setiap kita untuk dinikmati sebagai roti dan untuk ditaburkan. Oleh sebabnya ketika Tuhan memberi kita kesempatan
untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang lain, jangan pernah kita berkata bahwa kita berjasa kepada orang itu. Jangan pernah kita berkata bahwa kita lebih baik dari orang itu. Jangan pernah kita berkata bahwa orang itu adalah orang yang tidak seperti kita. Tetapi kita boleh menyadari bahwa ketika kita dapat melakukan semuanya itu, kita lakukan karena benih yang ada pada kita itu adalah memang berasal dari Tuhan. Oleh sebabnya, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang ditugaskan Tuhan untuk mengelolanya. Sehingga kita tidak akan khawatir dengan apa yang namanya kekurangan. Karena Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Berbeda dengan orang-orang yang serakah, dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang hanya memikirkan diri mereka sendiri. Berfokus kepada diri mereka sendiri, mengumpulkan harta untuk diri mereka sendiri, bagaimana mereka memperkaya diri sendiri, dan bagaimana mereka dapat melakukan segala sesuatu untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Dan saat ini mari kita akan belajar bahwa apa kata firman Tuhan terhadap orang-orang yang serakah. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-20 dikatakan di situ bahwa tetapi firman Allah kepadanya, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Firman Tuhan berkata bahwa orang-orang serakah itu adalah orang-orang yang bodoh. Saudara, orang bodoh ini, kata bodoh di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata bahwa orang yang tidak lekas mengerti. Kata bodoh di sini adalah orang yang tidak cepat mengerti. Orang yang tidak segera mengerti. Walaupun sudah berulang-ulang, walaupun sudah berkali-kali disampaikan untuk membuat mengerti, tetapi bodoh dikatakan di situ adalah orang yang tidak cepat, tidak segera, dan tidak lekas mengerti. Nah, saudara, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada orang-orang yang serakah. Ini adalah suatu kalimat, julukan yang tidak baik, atau yang tidak mengenakan di telinga setiap kita atau setiap orang pada umumnya. Tidak menghendaki dan tidak menginginkan ada ucapan yang dilontarkan bagi kita dan berkata kita adalah orang bodoh. Nah, sesuai dengan arti dari kata bodoh itu adalah menunjukkan bahwa untuk dapat cepat segera dan dapat mengerti itu berarti adalah sebuah sikap untuk menunjukkan bahwa kita mengerti. Tetapi ketika tidak cepat mengerti, maka itu ada di dalam satu keadaan di mana kita menunjukkan diri sebagaimana dikatakan sikap bodoh itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita pun melihat di dalam 2 Petrus 2 ayat 14 berkata bahwa orang-orang serakah adalah mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Orang-orang serakah dikatakan oleh firman Tuhan di dalam 2 Petrus 2 ayat 14, mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Nah, saudara, terkutuk apa sih artinya? Terkutuk adalah orang-orang yang mengalami keadaan yang tidak baik dalam segala keadaan, dalam segala lini kehidupan. Sehingga ini yang akan terjadi bagi apa yang dikatakan orang-orang serakah. Mereka akan mengalami hal-hal itu. Itu dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, saudara, bagaimana dengan keadaan kehidupan yang kita jalani saat ini? Sedangkan kalau kita dapat bisa melihat dan menjalani segala kehidupan yang begitu banyak, yang banyak terjadi dengan segala keadaan-keadaan yang ada, dengan segala tuntutan-tuntutan, dengan segala problem kehidupan kita, tidak lepas dari segala aktivitas. Namun pun, tanpa disadari ada orang-orang yang di sekitar kita, bahkan juga kita boleh menyaksikan di mana orang-orang yang hidup di dalam keadaan kebodohan dan ada di dalam sebuah kutukan. Nah, seperti apa kriteria orang-orang seperti ini? Nah, ayat yang ke-21 berkata bahwa demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya
sendiri. Nah, mereka adalah orang-orang yang mengumpulkan harta untuk diri mereka sendiri. Kriteria serakah adalah orang-orang yang selalu melihat dirinya sendiri, tidak merasa puas, bahkan selalu untuk menjadikan segala keadaan harus tertuju kepadanya. Tidak merasa puas dalam segala keadaan. Sudah punya satu mau dua, dan lain sebagainya. Nah saudara, sehingga juga di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 berkata bahwa orang-orang yang serakah itu, kriterianya itu adalah cinta uang. Di mana uang yang sudah menjadi sebuah prioritas kehidupan mereka. Setiap hari pikiran mereka, jiwa mereka tertuju kepada apa yang namanya uang. Kerja dan kerja, kerja dan kerja. Dan mengesampingkan hal-hal tanggung jawab kehidupan, baik secara rohani, baik segala apapun itu, hanya untuk harus mendapatkan apa yang namanya uang. Saudara, kita bisa melihat bagaimana setiap kehidupan yang ada ini, tentu kita juga akan merasakan apa yang menjadi akibat dari keadaan-keadaan yang seperti itu. Orang-orang yang ada di dalam keadaan seperti ini, yang terus menjalani kehidupan seperti ini, tahukah kita ada akibat-akibat yang akan terjadi? Tahukah kita bahwa keadaan seseorang yang terus-menerus menjalani kehidupannya seperti demikian, Alkitab mencatat bahwa ada akibatnya. Sebuah prioritas hidup yang tidak kepada segala apa yang menjadi kehendak Tuhan, pasti akan selalu ada konsekuensi dari semua apapun yang kita lakukan. Nah, kita akan melihat apa sih akibat dari keserakahan. Ketika orang sudah cinta kepada uang, dia bisa dapat melakukan kejahatan. Kejahatan apapun sanggup dia akan lakukan. Sebab apa? Untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, ketika sudah cinta akan uang, maka orang itu akan menjadi hamba uang. Akan menjadi hamba uang. Uang yang akan mengatur hidupnya, uang yang akan menggerakkan seluruh kehidupannya, uang yang akan terus menuntun kehidupannya, sehingga tanpa dia sadari bahwa ada akibat-akibat selanjutnya yang akan terjadi. Kita melihat bahwa di dalam ayat yang ke-20, di situ berkata bahwa, tetapi firman Allah kepadanya, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan bertahun-tahun selama ini, yang sudah dikumpul, yang sudah diusahakan, yang sudah dikerjakan dengan berbagai pengorbanan untuk hal itu, dikatakan firman Tuhan, untuk siapakah itu nanti? Nah saudara, kita melihat akibat dari keserakahan, bahwa mereka akan mendapat kerugian. Rugi saudara. Semua apapun yang sudah ditemukan, didapatkan, dimiliki, ketika waktu Tuhan mengambil nafas seseorang, maka segala sesuatu itu pun akan menjadi tidak berarti lagi. Mengalami kerugian saudara. Tentunya tidak ada di antara kita, bahkan semua orang yang ingin mendapatkan kerugian. Semuanya selalu memikirkan bagaimana untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi yang namanya serakah, akibat-akibat yang akan terjadi tidak dapat dipikirkan terlebih dahulu. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa untuk siapakah itu? Sudah dikasih dalam Tuhan, kerugian yang besar, waktu yang terbuang, segala tenaga yang telah dilakukan untuk menggapai itu, semuanya sirna. Semuanya tidak menjadi sebuah arti yang berarti bagi orang itu. Nah, kenapa demikian? Karena kalau kita baca di dalam Efesus 5 ayat 5 juga berkata bahwa akibat dari keserakahan, maka tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang-orang yang ada di dalam keserakahan, mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan sangat jelas mengatakan bahwa kalau hidup tanpa kebenaran, maka akibatnya pun juga akan ada. Dan firman Tuhan tidak menutup-nutupi dan tidak menyembunyikan akan hal-hal yang akan terjadi bagi apapun yang dilakukan oleh manusia. Nah, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dewasa muda yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan sangat jelas untuk berkata kepada setiap kita bahwa akibat dari keserakahan adalah sesuatu yang sangat fatal adanya. Kita berkerinduan untuk menikmati kehidupan kekal. Kita berkerinduan untuk menikmati segala janji Tuhan. Kita berkerinduan untuk boleh mengalami Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tetapi dalam hal ini, Tuhan berkata, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lalu bagaimana? Apa yang akan kita lakukan? Apa cara kita untuk bebas dari keserakahan? Mari kita lihat dalam ayat yang ke-15. Untuk bebas dari keserakahan, ayat yang ke-15 berkata bahwa katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Nah, ayat ini mau berkata bahwa walaupun orang punya kekayaan, tetapi hidupnya tidak bergantung kepada kekayaan itu. Nah, kita akan melihat bagaimana firman Tuhan menuntun kita untuk boleh memahami, untuk boleh berjalan dalam segala kehendak Tuhan. Dikatakan bahwa setiap kehidupan kita itu seharusnya menjadikan hidup kita tidak bergantung kepada kekayaan. Bagaimana kita akan bebas dari keserakahan? Hidup tidak bergantung dalam kekayaan atau dengan kekayaan, atau tidak bergantung pada kekayaan itu. Kekayaan tidak akan bisa menguasai hidup kita. Dan kita tidak bergantung kepadanya di dalam menjalani kehidupan yang ada, di dalam mengiring akan Tuhan. Nah, lalu kemudian kalau kita melihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 berkata bahwa bagaimana caranya kita bebas dari keserakahan? Mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Ketika kita mengucap syukur dalam segala keadaan kita, maka kita akan bisa menikmati kehidupan kita. Dalam segala keadaan kita akan mengucap syukur, maka ucapan syukur itu akan membuat kita dapat menikmati kehidupan yang ada. Dapat menjalani kehidupan dengan segala keberadaan kita, dengan segala apa yang kita miliki, kita menghargai segala anugerah Tuhan yang ada saat ini dengan sebuah ucapan syukur. Kita tahu bahwa dalam seluruh kehidupan kita, lini kehidupan kita, segala aktivitas kehidupan kita semuanya karena anugerah. Oleh sebabnya apa yang Tuhan sudah hadirkan, Tuhan berikan, Tuhan percayakan, kita akan selalu meresponinya itu dengan ucapan syukur. Lalu apa selanjutnya? Untuk bebas dari keserakahan, Matius 6 ayat 25 berkata bahwa kita tidak akan khawatir tentang kekurangan. Ketika kita mengucap syukur dan apa yang ada pada kita tidak akan khawatir. Ketika kita akan menjalani kehidupan, kita tidak akan khawatir apa yang akan terjadi besok. Ada firman Tuhan berkata bahwa hari ini cukuplah hari ini, besok lain lagi. Kita tidak akan khawatir dengan apa yang namanya kekurangan. Oleh sebab itu, ketika kita tidak khawatir, maka apa yang ada pada kita akan persembahkan untuk Tuhan. Apa yang kita miliki, itu kita akan persembahkan kepada Tuhan. Apa yang kita punya, itu kita akan persembahkan kepada Tuhan sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam Amsal 3 ayat 9 berkata bahwa muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Saudara, banyak hal yang Tuhan sudah beri bagi kita. Banyak hal yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Banyak hal yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Dalam hal ini, untuk bebas dari keserakahan, Tuhan mau kita untuk memuliakan Tuhan dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara, kenapa demikian? Kenapa kita harus lakukan itu? Kenapa kita harus mengerjakan itu? Sebab firman Tuhan pun berkata, di dalam Yohanes 14 ayat 15, itu adalah wajib untuk kita lakukan. Karena kita mengasihi Tuhan. Dikatakan bahwa kita melakukan firman Tuhan berarti
menuruti firman Tuhan. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan. Kita tidak akan menahan-nahan untuk berbuat kepada Tuhan. Kita tidak akan menahan-nahan untuk mempersembahkan apa yang kita punya kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Karena cinta kita kepada Tuhan. Karena kasih kita kepada Tuhan. Sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Sebagai sebuah ungkapan hati kita kepada Tuhan. Ini Tuhan yang bisa aku lakukan. Ini Tuhan yang bisa aku persembahkan. Saudara, oleh sebabnya, di dalam keadaan saat ini, masa pandemi merubah akan sudut pandang kita terhadap uang. Karena dengan adanya pandemi COVID-19, orang semuanya harus memperjuangkan hidupnya. Ketika terjadi keadaan beberapa tahun yang lalu, Palu ditimpa dengan tsunami, likuifaksi, kemudian ada gempa. Semua orang tidak lagi melihat kekayaannya. Semua orang hanya melihat bagaimana mereka harus menyelamatkan diri. Nah, saudara, betapa pentingnya hidup kita. Lebih penting dari apapun yang ada, termasuk harta, bahkan apa yang kita punya. Tuhan membuat orang harus melihat dirinya lebih penting dari semua apa yang ada. Semua harus lari menyelamatkan diri, entah itu rumah pintu terbuka, entah itu punya barang-barang lux atau tidak, sudah tidak dipusingkan. Sebab apa? Yang terlebih penting adalah menyelamatkan diri. Nah, saat ini masa pandemi yang masih merupakan sebuah perjuangan kita kepada Tuhan untuk Tuhan menolong, sehingga Indonesia boleh dalam keadaan bebas dari COVID. Ini pun akan membuat kita bisa melihat bagaimana Tuhan terus bekerja. Bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah fana adanya. Tidak kekal. Dan jika kita bijak untuk menjalani kehidupan ini, maka kita akan menggunakannya untuk menabur. Apa yang ada pada kita belajar untuk menabur selagi ada kesempatan. Selagi masih Tuhan beri kita kesempatan untuk berbuat, kita akan menabur, kita akan menabur, kita akan menabur. Kenapa, saudara? Karena itu adalah firman Tuhan. Dalam Mazmur 126 ayat yang kelima berkata bahwa siapa menabur pasti akan menuai. Siapa menabur pasti akan menuai. Yang menabur akan menuai. Jika tidak menabur, maka tidak menuai. Dan firman Tuhan menetapkan bagi setiap orang percaya adalah menabur. Sebab ada janji di situ, ada sebuah harapan yang Tuhan beri di situ, ada sebuah kekuatan Allah yang ada di situ ketika anak-anak Tuhan melakukan kebenaran firman Tuhan. Siapa menabur, maka pasti akan menuai. Saudara, jika kita tanam satu biji jagung, ya kalau ada punya lahan dan sebagainya, karena kalau di desa pasti berhadapan dengan hal ini hari-hari. Satu biji jagung kita tanam atau dua, maka dia akan menghasilkan berlipat-lipat ganda. Dari dua biji jagung akan muncul dua tongkol. Nah ini saudara, menabur maka akan menuai. Melakukan sesuatu pasti akan ada yang Tuhan akan lakukan. Dan lalu kemudian, kenapa demikian? Karena itu adalah hukum Allah. Hukum firman Tuhan yang berlaku bagi semua orang. Yang berlaku bagi setiap orang-orang yang di dalam Tuhan. Bahkan bagi semua orang yang dapat melakukan hal itu. Menabur menuai. Orang rajin pasti dia akan mendapatkan apa yang dia rindukan. Ketika dia berusaha, dia bekerja, berupaya. Lalu saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Matius 6 ayat 20 juga berkata bahwa hendaklah kita mengumpul harta di surga. Sebab apa? Ngengat dan karat akan memakannya kalau di bumi. Sudah dijaminkan bahwa hendaklah kita mengumpulkan harta di surga. Lewat apa? Lewat menabur, menabur, menabur. Di mana kita harus menabur?
Banyak proyek Tuhan yang Tuhan beri dan sediakan bagi kita untuk melakukan firman Tuhan. Banyak kesempatan yang Tuhan beri bagi kita untuk dapat mempraktekkan apa yang namanya menabur. Dan banyak cara Tuhan untuk pakai supaya kita bisa dapat menabur. Karena apa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dewasa muda yang diberkati oleh Tuhan, mari hari-hari yang ada kita gunakan untuk hidup melakukan firman Tuhan. Dalam segala keadaan apapun, dalam segala pergumulan apapun, dalam segala perjalanan kehidupan, bagaimanapun kita, mari kita belajar terus menabur dan menabur. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau sungguh baik. Firman-Mu Engkau telah sampaikan bagi kami saat ini. Biarlah juga kami boleh dapat menjadi orang-orang yang dipercaya Tuhan dan yang sudah dipercayakan oleh Tuhan untuk boleh melakukan firman Tuhan. Firman-Mu sudah sampai bagi kami semuanya saat ini. Biarlah Tuhan akan memberkati dan firman Tuhan akan jatuh di tanah hati kami yang paling baik. Kami akan menjadi orang-orang yang bijak. Orang-orang yang selalu menggunakan, memanfaatkan waktu, kesempatan yang Tuhan masih beri bagi kami untuk boleh terus menabur. Kami tidak mau masuk dalam kumpulan orang-orang yang serakah. Tetapi apa yang kami miliki Tuhan, kami tahu, kami syukuri semuanya datangnya dari-Mu. Dan kami juga akan persembahkan kembali itu hanya untuk hormat, kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan. Engkau akan terus memberkati kami Tuhan. Kami percaya firman Tuhan berkata bahwa ketika kami bertindak melakukan firman Tuhan, Engkau juga ikut beserta dengan kami. Allah turut bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Kami melakukan firman Tuhan, kami tidak sendiri. Ada kekuatan Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh persekutuan dewasa muda GPPS Palu yang ada. Engkau memberkati dalam segala usaha pekerjaan mereka, memberkati dalam segala aktivitas mereka, rumah tangga mereka diberkati, sehingga mereka boleh terus menjadi dewasa muda yang kuat, bahkan juga menjadi dewasa muda yang memberkati, bahkan juga dapat menjadi berkat, menjadi terang dimanapun berada. Engkau pakai semua dewasa muda yang ada Tuhan, untuk dapat menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya.
pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Ya, puji Tuhan, terima kasih kepada Ibu Pendeta Muda Nancy Solar yang sudah memberkati kita sekalian malam hari ini. Dalam penyampaian pemberitaan firman-Nya pada saat malam hari ini, saya yakin kita semua diberkati. Dan kita lebih memahami saudara untuk apa Tuhan memberkati kita. Lewat kesempatan yang masih ada. Pandemi ini semakin membawa kita memahami berkat itu dari siapa. Dan untuk apa itu berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan akhirnya kita menemukan saudara bahwa Tuhan mau kita menggunakannya dengan tepat dan benar. Dan pada masa-masa seperti ini saudara, kesempatan kita untuk bisa menggunakan, memanage dengan baik berkat-berkat yang Tuhan berikan. Sehingga kita tidak terjebak menjadi pribadi-pribadi yang serakah, yang tamak. Seperti apa yang sudah firman Tuhan kita baca tadi. Kita baca dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan apa yang kita dengar melalui apa yang disampaikan oleh hambanya. Kita bisa menjadi lebih bijak. Menggunakan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Kita tidak menjadi pribadi yang kikir. Kita tidak menjadi pribadi yang tamak atau serakah. Tapi kita tahu menggunakannya dengan tepat. Justru di masa pandemi inilah saudara, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, dan kita tahu bahwa segala sesuatunya adalah fana di dunia ini. Mari kita belajar menabur, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa menabur, kita menabur. Kita menanam saham dalam kerajaan sorga. Sehingga apa yang Tuhan berkati, itu betul-betul bisa tepat kita menggunakannya. Sehingga kita menjadi pribadi yang tidak serakah. Kita tidak membangun untuk kerajaan diri kita sendiri, hidup kita sendiri. Tapi kita membangun untuk kerajaan Allah. Puji Tuhan, saya yakin kita semua diberkati malam hari ini. Kepada Ibu Pendeta Muda Nancy Solar, atas nama koordinator dan seluruh Persekutuan Dewasa Muda GPPS Jemaat Palu, kami mengucapkan terima kasih buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati dan terus memakai hambanya untuk menjadi alat kemuliaannya. Bukan hanya untuk GPPS Jemaat Wasanapu, tapi dimanapun Ibu berada, Tuhan memakai Ibu untuk menjadi kesaksian dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita akhiri ibadah kita malam hari ini dengan ucapan syukur. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terima kasih buat waktu kesempatan yang Kau berikan. Malam hari ini Tuhan, kami boleh mendengar isi hatimu dan boleh semakin memahami Tuhan, bahwa berkat kami peroleh daripadamu. Dan kami kembalikan semua untuk kemuliaan namamu Tuhan. Berikanlah kami hikmat-Mu Tuhan, berikan kami hati yang bijaksana, sehingga kami mampu memanage segala sesuatunya, dan kami menjadi pribadi yang tidak tamak, yang tidak mementingkan diri kami sendiri Tuhan. Dan pandemi ini Tuhan boleh mendidik kami, membawa kami semakin memahami segala sesuatunya adalah fana. Tidak ada satupun yang kami bawa di saat kami meninggalkan dunia ini Tuhan. Dan apa yang Kau berikan, kami akan pergunakan sebaik mungkin. Apa yang bisa kami tabur untuk kepentingan pekerjaan-Mu, untuk proyek-proyek-Mu Tuhan, untuk kerajaan Allah, kami akan melakukannya Tuhan. Karena kami tahu semua berkat daripada-Mu dan semuanya kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami mau hidup berguna Tuhan. Kami mau hidup berdaya guna Tuhan. Pakailah kami untuk menjadi manajer-manajer-Mu. Sehingga Tuhan kami bisa menjadi pengelola yang baik dan kami menabur di tempat yang tepat. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu, Pendeta Muda Nancy Solar. Berkati di dalam pelayanannya. Sebagai ibu gembala, sebagai ibu rumah tangga, Engkau memberkati. Memberikan kemampuan, memberikan hikmat-Mu, pertambakan visi-visi pengurapan-Mu. Membawa GPPS Jemaat Wasanapu terus bertumbuh menjadi gereja yang misioner, transformis dan mandiri. Berkati juga tugasnya sebagai ibu rumah tangga Tuhan, sehingga boleh menopang pelayanan daripada Bapak Gembala dan juga boleh menjadi berkat bagi putra-putranya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau Allah yang baik. Saat ini juga hamba memberkati buat seluruh dewasa muda Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, limpahkan damai sejahtera sukacita-Mu Tuhan. Sehingga dengan damai sejahtera sukacita yang melimpah, kami terus memiliki imun yang kuat. Kami sehat dan dengan tubuh yang sehat, kami bisa melakukan banyak hal untuk Engkau Tuhan. Memuliakan Engkau, menjadi kesaksian dimanapun kami berada, pribadi Kristus yang nyata lewat kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, pemeliharaan, penyertaan, perlindungan-Mu terus nyata dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan,
Walaupun situasi kondisi yang tidak menentu Tuhan. Tapi kami bangga, kami percaya kami punya Allah. Engkau adalah Allah yang pasti. Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Saat ini kami bersehati berdoa untuk negeri kami Tuhan. Engkau kiranya berkati Tuhan. Berikan hikmat-Mu kepada Bapak Presiden Jokowi dengan semua yang terkait Tuhan. Dalam mengendalikan permasalahan pandemi ini Tuhan. Juga mengatasi segala permasalahan yang ada. Berikan hikmat-Mu Tuhan dan hati yang bijaksana. Kami juga memberkati Tuhan untuk para tenaga medis dan yang terkait juga Tuhan. Yang saat ini bekerja begitu rupa dan begitu keras untuk menangani permasalahan pandemi ini Tuhan, di mana-mana yang begitu semakin bertambah banyaknya Tuhan, kiranya Engkau memberkati, memberikan kekuatan kesehatan, sehingga dalam melaksanakan tugasnya Tuhan, mereka mempunyai kekuatan, kemampuan, dan tetap sehat, dan mereka mampu menangani berdasarkan pimpinan daripadamu Tuhan, untuk mengatasi dan menyembuhkan pasien-pasien yang ada. Terima kasih Bapak, kami percaya dalam waktu dekat ini Tuhan, Engkau akan membuat negeri ini Tuhan bebas dari segala macam virus dan varian-varian yang ada Tuhan. Engkau memberikan hati yang bijaksana kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama kepada kami seluruh jemaat-Mu Tuhan. Untuk kami boleh tetap punya hati yang bijaksana, kami mau taat untuk melakukan protokol kesehatan Tuhan, sehingga semua pemutusan mata rantai ini Tuhan bisa segera berakhir, dan kami semua Tuhan boleh hidup dengan kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, dan kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri persekutuan Dewasa Muda malam hari ini, dan kami peralaskan doa kami. Saudara-saudara Dewasa Muda yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus-Nya, ada menyertai kita sekalian, memberikan hati yang bijaksana, membuat berhasil akan apapun yang kita kerjakan, dan terus kita bersuka cita dengan situasi kondisi apapun, karena Dia adalah Allah yang setia dan adil. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati, puji Tuhan.